Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu jalla ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin dan hadirat jemaah salat tarawih Masjid Al-Imam Syafi'i di Kota Banjarmasin, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali berkumpul dalam rangka untuk saling mengingatkan, dan pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan topik yaitu perkara seorang bermaksiat, apa yang harus dia lakukan. Kita tahu maksiat mendatangkan segala bencana dan segala malapetaka. Oleh karenanya para anbiya mereka berkata, inni akhafu in asaitu rabbi adaba yaumin azim. Sesungguhnya aku ini takut kepada Rabbku jika aku bermaksiat dengan adab yang pedih pada hari kiamat kelak. Maksiat memberikan pengaruh bukan cuma di akhirat, bahkan di dunia pun ada pengaruhnya. Pengaruh mengurangi rezeki seorang, pengaruh terhadap perangai istri dan anak-anaknya. Ya, sebagaimana sebagian sahabat mengatakan, saya tahu bagaimana asal maksiat nampak pada istri dan anak-anak, terhadap keluarga. Kemudian juga maksiat berpengaruh tentang kekhusyuan ibadah kita. Betapa sulitnya kita untuk khusyuk tatkala hati kita dipenuhi dengan noda-noda kemaksiatan. Semuanya seluruh keburukan dan seluruh musibah yang menimpa kita karena maksiat. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan tidak ada satu musibah pun yang menimpa kalian kecuali akibat perbuatan kalian. Wa ya'fu an katsir, dan Allah mengampuni banyak kesalahan-kesalahan kalian. Seandainya Allah Subhanahu wa taala setiap kita bermaksiat, Allah memberikan musibah kepada kita. Saya tadi katakan dalam ayat Allah mengatakan wa ya'fu an katsir. Banyak maksiat yang kita lakukan namun Allah tidak kasih musibah. Maksiat Allah hukum kita, maka kita akan binasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah." Seandainya Allah mengazab manusia akibat kezaliman yang mereka lakukan, maka tidak ada yang tersisa di atas muka bumi ini. Walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Kan tapi Allah tunda sampai batas yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, di antara syu'mul maksiyah, di antara keburukan maksiat sampai di hari kiamat, meskipun para ulama menjelaskan, meskipun seorang sudah bertobat dari maksiat tersebut, maka dia akan mengingat dosa yang pernah dilakukan tatkala di akhirat. Dia sudah melakukan maksiat dan dia sudah bertobat dan Allah menerima tobatnya. Namun di akhirat kelak dia akan ingat maksiat yang pernah dia lakukan. Oleh karenanya, tatkala Nabi Adam alaihissalam di padang mahsyar didatangi oleh manusia, minta untuk diberi syafaat. Mereka mengatakan, ya Adam, anta abul bashar, khalaqakallahu biyadaik. Wahai Adam, engkau adalah nenek moyangnya manusia. Allah telah menciptakan engkau dengan kedua tangannya. Wa asjadalaka malaikatahu, dan Allah telah menjadikan para malaikat sujud kepadamu. Amataha ramahna nufih. Ala tashfa' lana 'inda rabbik. Tidakkah kau lihat musibah yang sedang menghadapi kami, kesulitan yang kami hadapi? Tidakkah kau minta syafaat bagi kami di sisi Rabbmu? Maka Nabi Adam mengatakan, saya telah melanggar, Allah telah melarang saya mendekati suatu pohon dan saya mendekatinya. Padahal kita tahu bahwasanya maksiat yang dilakukan oleh Adam ini dengan mendekati buah pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sudah diampuni oleh Allah atau tidak? Sudah. Sudah diterima tobatnya atau tidak? Sudah. Wa asa Adamu rabbahu faghawa thumma jatabahu fataba alaihi wa hada. Adam bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya dan beri petunjuk kepadanya. Akan tapi meskipun taubatnya sudah diterima, Nabi Adam masih ingat tentang maksiat yang dia lakukan. Oleh karenanya para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun maksiat tidak akan hilang begitu saja. Kapan kita melakukan maksiat, di dunia ada akibatnya dan di akhirat juga akan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana nanti akan kita jelaskan. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya tatkala seorang bermaksiat, dan tidak mungkin kita tidak bermaksiat.
Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memiliki tabiat bermaksiat, tabiat melakukan kesalahan. Itu tabiat manusia dipasang oleh Allah pada diri manusia. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata'." Seluruh anak Adam khata'un, yaitu senantiasa melakukan kesalahan. Sifah mubalaghah, senantiasa melakukan kesalahan. Namun ada solusinya, wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang senantiasa kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Wahai hamba-hambaku, kalian melakukan dosa-dosa di siang malam dan di siang hari dan di malam hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Dan aku mengampuni seluruh dosa, maka mohonkanlah ampunan kepadaku, mohonlah ampun kepadaku, maka aku akan mengampuni kalian. Di sini jelas bahwasanya manusia bagaimanapun dia berusaha untuk lurus istiqamah, dia pasti terjerumus dalam kemaksiatan suatu saat. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh." Istiqamahlah kalian kepada Allah. Allah menyuruh kita istiqamah, Allah menyuruh kita untuk jalan lurus. Namun kita tidak bakalan mampu. Makanya setelah itu Allah mengatakan wastaghfiruh, mohonlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha kita menundukkan pandangan, bagaimanapun pasti ada pandangan yang kelepasan. Berusaha kita untuk menjaga lisan, bagaimanapun pasti ada maksiat lisan yang kita lakukan. Tidak bisa kita istiqamah terus-menerus, dan Allah menghendaki kita berdosa. Kenapa? Ada maslahat yang Allah cintai dari dosa yang kita lakukan, yaitu agar kita beristighfar dan mohon ampun kepada Allah. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Sampai-sampai dalam Sahih Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laulam tuznibu," kalau kalian tidak berdosa, la dhahaballahu bikum, maka Allah akan binasakan, Allah akan musnahkan kalian. Tsumma jaa'a biqaumin yuznibun. Kemudian Allah datangkan manusia yang baru yang mereka berdosa, fayastaghfiruna Allah, kemudian mereka mohon ampun kepada Allah, fayaghfirullahu lahum, lalu Allah ampuni mereka. Karenanya para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan dua perkara yang hendaknya kita perhatikan tatkala kita melakukan maksiat, dan pasti kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak dosa yang tidak bisa kita hindari. Dosa lisan, dosa mata, ya. Dosa hati lagi banyak, penyakit-penyakit hati, penyakit riya, penyakit hasad, penyakit ujub, suudzon dan macam-macamnya, ya. Sering kita lakukan. Oleh karena tatkala kita melakukan dosa, dan pasti kita melakukan dosa, maka ada dua amalan yang hendaknya kita lakukan. Yang pertama, bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ampunannya sangatlah luas. Oleh karenanya dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya bani Adam, innaka ma da'autani wa rajautani, ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali." Wahai anak Adam, selama kau berdoa kepadaku dan selama kau berharap kepadaku, aku akan ampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan aku tidak peduli, kata Allah. Ya bani Adam, law balagat dhunubuka ananas sama, thumma astaghfartani, ghafartu laka wa la ubali. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi menjulang langit, kemudian kau beristighfar kepadaku, maka aku akan ampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli. Allah tidak peduli sebanyak apapun dosa-dosa kita. Oleh karenanya di antara nama Allah Al-Ghafur, Al-Ghaffar. Al-Ghafur artinya zat yang senantiasa mengampuni dosa-dosa meskipun dilakukan berulang-ulang. Al-Ghaffar adalah zat yang senantiasa mengampuni meskipun dosa itu sebesar apapun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal Ghafurur Rahim, terlebih lagi tatkala Al-Ghafur digandingkan dengan Ar-Rahim yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita terbedaya dengan iblis yang menyatakan dosamu terlalu besar, Allah tidak akan mengampunimu, atau nanti saja belum waktunya kau bertobat, belum waktunya kau kembali kepada Allah, nanti kau akan ulangi lagi. Ini semua perkataan iblis. Maka kita jauhi, kita yakin Allah kapan kita beristighfar, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Abu Nawas pernah berkata, "Ya Rabbi, in balagat dhunubi kasratan wa laqad alimtu bi anna afwaka azamu. In kana la yarjuka illa muhsinun, fabiman yaludhu wa yastajirul mujrimu." Ya Rabbku, seandainya dosa-dosaku telah berjumlah sangat banyak, namun aku telah mengetahui bahwasanya ampunanmu lebih banyak dan lebih luas daripada dosa-dosaku. Kalau yang berharap kepada engkau hanyalah orang yang baik, lantas kemana berlindung orang-orang yang berbuat kezaliman, pelaku maksiat? Kepada siapa mereka harus berlindung? Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya perbanyak kita mengatakan astaghfirullah al-azim, astaghfirullah, astaghfirullah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sering beristighfar. Apa makna astaghfirullah? Astaghfirullah maknanya atlubul maghfirah.
artinya aku mohon maghfirah dari Engkau ya Allah. Dan apa makna maghfirah? Maghfirah artinya dalam bahasa Arab diambil dari ghafara, artinya taghtiyah, artinya menutupi. Oleh karenanya dalam bahasa Arab penutup kepala yang dipakai oleh prajurit agar terhindar dari sayatan pedang namanya mighfar. Namanya apa? Mighfar. Kenapa dia menutupi? Oleh karenanya seorang tatkala mengatakan astaghfirullah, artinya ya Allah aku mohon ampunanmu dan aku mohon agar aib-aibku Engkau tutupi ya Allah di dunia dan di akhirat. Ini makna dari astaghfirullah. Aku ingin Kau menutupi aib-aibku di dunia dan juga di akhirat. Ya. Oleh karenanya para hadirin sebagian salaf mengatakan, saya tidak tahu mana nikmat yang lebih agung yang Allah berikan kepadaku. Apakah aku diberi taufik untuk melakukan amalan-amalan saleh ataukah aib-aibku ditutup oleh Engkau ya Allah? Mana yang lebih agung saya tidak tahu. Dua-duanya agung. Kita diberi kemudahan untuk beribadah, nikmat yang agung, dan lebih agung lagi ditutupi aib-aib kita. Sampai-sampai sebagian salaf menyatakan engkau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena amalan-amalanmu yang banyak, tetapi karena aib-aibmu yang ditutupi. Karena aib-aibmu yang ditutupi. Apa pentingnya kalau seorang ternyata dia seorang dai, dia hafal Quran, rajin bersedekah, tapi kemudian Allah buka aibnya 2 atau 3 aibnya. Orang tidak akan lihat kebaikannya. Yang orang lihat adalah aib-aibnya. Maka dia akan ditinggalkan oleh masyarakat meskipun banyak kebaikannya. Oleh karena kalau sampai Allah membuka aib kita 1, 2 atau 3 aib, maka sudah semua orang akan tinggalkan kita. Muhammad bin Wasi' rahimahullah mengatakan, "Lau kana lidzunubi rih ma jalasa ilayya ahad." Kalau seandainya dosa-dosa itu ada aromanya, ada baunya, maka tidak ada yang duduk dengan kita. Seandainya melihat aurat wanita yang tidak halal bagi kita, ya, ada aromanya orang ketahuan, maka siapa di antara yang duduk sama kita? Betapa sulitnya kita menjaga pandangan. Betapa sulitnya kita menjaga lisan. Kalau ternyata ujub, riya, hasad itu ada aromanya, maka orang akan tahu orang ini hasad, orang ini riya, orang ini ujub, orang ini sombong, ya. Maka tidak ada yang duduk dengan kita. Oleh karenanya kita mohon kepada Allah agar Allah mengampuni, menutupi aib-aib kita di dunia, terlebih-lebih lagi di akhirat. Maka sungguh beruntung orang yang banyak istighfar. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Sungguh beruntung orang yang mendapati di catatan amalnya banyak istighfar. Seorang yang banyak istighfar tatkala di akhirat, Allah tidak akan permalukan dia di hadapan khalayak, Allah tutup aibnya. Allah panggil dia, kemudian dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di antara buruknya maksiat, tetap ada bekasnya. Maka Allah berkata kepada dia, "Ya fulan, ata'rifu hadza dzam?" Tahukah dosa yang pernah kau lakukan ini? Dia mengatakan, "A'rifu ya Rabbi." Allah bongkar lagi. "Ata'rifu hadza dzam?" Tahukah kau dosa yang berikutnya? Tatkala kau bersendirian, tatkala tidak ada orang melihatmu. Dia mengatakan, "A'rifu Rabbi." Saya tahu ya Allah. Allah katakan lagi, "Ata'rifu hadza dzam?" Allah bongkar aibnya satu persatu. Dia mengatakan, "Saya tahu ya Allah." Dia mengatakan, "A'rifu Rabbi, a'rifu Rabbi." Seakan-akan dia mengatakan, "Saya tahu ya Allah." Ya, sudahlah ya Allah, saya tahu semuanya. Dia mengaku, tidak bisa dia menghindar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa qad satartuha anka fid dunya." Saya telah menutupinya di dunia dan sekarang saya ampuni dosa-dosa. Ini nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang beristighfar di dunia, Allah akan tutup aibnya di akhirat. Adapun orang-orang yang tidak beristighfar, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis, mereka akan dipermalukan di hadapan khalayak, ala ru'usil khalaik, dipermalukan di hadapan seluruh manusia, dipermalukan di hadapan murid-muridnya, dipermalukan di hadapan teman-temannya, dipermalukan di hadapan orang tuanya, dipermalukan terhadap sahabat-sahabatnya. Maka sungguh memalukan tatkala aib seseorang dibongkar, bukan di dunia tapi di akhirat dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma tubalas sarair, hari di mana seluruh rahasia akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita banyak beristighfar kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita dan agar Allah menutup aib kita di dunia maupun di akhirat. Yang amalan kedua yang hendaknya kita lakukan tatkala kita bermaksiat, perbanyak amalan soleh. Sebagaimana wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Wahai Mu'adz, kalau kau melakukan keburukan, sertailah dengan kebaikan, niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan dosa-dosamu. Jadi ini dalil bahwasanya seandainya orang berbuat kemaksiatan, kemudian dia tidak sempat beristighfar, mungkin dia lupa. Namun dia melakukan banyak kebaikan, kebaikan ini bisa melebur, menghilangkan apa? Dosa yang dia lakukan meskipun dia tidak beristighfar. Apalagi disertai dengan apa? Sertai dengan istighfar. Karena Nabi mengatakan, "Wa atbi'is sayyi'atal hasanah." Sertailah keburukan dengan kebaikan, niscaya tamhuha. Niscaya kebaikan tadi akan menghapus apa?
keburukan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengibaratkan maksiat dengan najis dan mengibaratkan dosa perbuatan-perbuatan baik, amal saleh ibarat air yang membersihkan najis tersebut. Dosa adalah najis yang mengotori hati kita, mengotori amalan kita. Tatkala seorang Arab Badui sebagaimana dalam hadis Anas radhiyallahu taala anhu, jaa Arabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid. Ada seorang Arab Badui, kemudian dia datang, kemudian dia masuk masjid, lalu dia kencing di masjid, di pojok masjid. Fazajarahun nas, maka orang-orang hendak melarangnya. Fanahahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi melarang para sahabat untuk melarang Arab Badui ini. Kata Nabi, "Da'uh, biarin dia kencing." Biarin dia kencing. Setelah dia selesai kencing, Rasulullah SAW meminta bidhanubin min ma, diminta satu ember air, fa uhriqa alaihi, kemudian air tersebut ditumpahkan ke najis orang Arab Badui tadi, maka hilanglah najisnya. Jadi kalau najis, dosa, kalau ditumpahi dengan berbagai banyak amal soleh, maka akan hilang asarnya. Akan hilang apa? Asarnya. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, "Idza balagal ma'u kullataini lam yahmilul khabath." Kalau seandainya air sudah mencapai 2 kullah, sudah mencapai 200 liter, maka air tersebut tidak akan ternajisi. Artinya apa? Kalau ada najis-najis kecil yang masuk dalam air tersebut, tidak berpengaruh. Demikianlah seorang kalau dia berbanyak amal soleh, dia rajin sholat, rajin sedekah, ya, kemudian rajin berzikir, rajin baca Quran, maka kalau ada maksiat-maksiat sedikit, insya Allah lebur semua dengan banyaknya kebaikan yang dia lakukan. Sebagaimana tadi sabda Nabi SAW, wa'atbi sayyi'atal hasanata tamhuha, sertakan perbuatan buruk dengan banyak kebaikan, maka niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan keburukan tadi. Ada seorang sahabat, dia salat subuh bersama Nabi SAW, kemudian dia menemui Nabi dan dia berkata, "Ya Rasulullah, ini asabtum ra'atan fi bustan." Ya Rasulullah, saya bertemu dengan seorang wanita di suatu taman, lalu saya cium wanita tersebut. Ya, dia bermaksiat. Jadi dia mengatakan if'al bima syi't. Artinya sahabat ini dia salat subuh bersama Nabi, kemudian dia merasa berdosa dan dia ingin ditegakkan hukum had kepada dia. Saya berdosa. Kenapa habis mencium seorang wanita yang tidak halal baginya? Tegakkanlah hukum had. Maka Nabi SAW mengatakan, "Kau salat subuh bersama kami?" Iya. Maka Nabi jelaskan bahwasanya salat subuhnya berjamaah telah menghapuskan dosanya tersebut. Rasulullah SAW membacakan firman Allah, "Wa aqimus salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail, innal hasanati yudhhibna sayyi'at." Dirikanlah salat di pagi hari dan petang hari dan sebagian di malam hari, sungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapuskan dosa-dosa. Ya. Dan salat subuh adalah amalan yang agung. Man shallal fajr fi jamaah fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Bisa menghapuskan sebagian dosa-dosa yang kita lakukan. Ya. As-shalawatul khams. Ya, salat-salat yang 5 waktu, mukaffiratun lima bainahuma, akan menghapuskan dosa-dosa 5 bainahunna di antara salat-salat tersebut. Namun bukanlah maksud saya seorang kemudian menganggap remeh, saya mau cium cewek, besok saya salat subuh selesai. Bukan begitu maksudnya. Saya tidak mengajari antum seperti itu. Ya. Kalau ciumnya sudah jelas berdosa, salat subuhnya belum tentu diterima. Repot. Sahabat lain salat subuhnya. Sahabat datang dalam keadaan ketakutan. Salat subuh dalam apa keadaan? Keadaan ketakutan. Ya. Terima oleh Allah, maka salat subuh yang diterima oleh Allah menghapuskan dosa mencium wanita tadi. Ya. Makanya kita juga jangan sampai kita meremehkan apa? Dosa. Ya. Sama seperti saya pernah ngisi pengajian di Mekah, terus saya bicarakan tentang zina waktu itu, tentang bahaya zina, tentang azab kubur karena zina, kemudian azab di akhirat di neraka jahanam karena zina. Maka ada orang yang bilang, "Ustaz, perkara jangan terlalu dibesar-besarkan, Ustaz. Lihat hadis tentang seorang wanita Bani Israel pezina yang dia kasih minum anjing, maka kemudian dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala." Jadi dianggap remeh. Ya. Memang hadisnya benar kata Rasulullah SAW, "Bainama kalbun yutifu bi ruqiyah kada yaqtuluhu al-'atash ra'atu bagian Bani Israel." Tatkala seekor anjing yang muter-muter di suatu sumur, kehausan hampir-hampir mati, tiba-tiba dilihat oleh seorang wanita pezina Bani Israel, lalu dia fanaza'at muqaha, dia kasihan, kemudian dia lepas sepatunya, dia ambil air, lalu dia minumkan air tersebut kepada anjing tadi, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Jangan sampai seorang berpikiran, kalau gitu saya berzina saja, nanti kalau saya mau tobat tinggal cari anjing saya kasih minum. Kalau anjing enggak ada maka kucing juga enggak apa-apa. Bukan begitu, lain ya, tidak sama. Amalan boleh sama namun belum tentu diterima oleh Allah. Seorang boleh solat sama-sama di saf yang pertama, cara solatnya sama sesuai dengan sunnah Nabi SAW, tetapi pahalanya antara langit dan bumi. Satu khusyuk, satu pikirannya melayang, pikirannya kemana-mana. Ya.
Oleh karena para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melakukan maksiat, maka perbanyaklah istighfar, kemudian juga perbanyak amal soleh. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan semoga Allah menutup aib-aib kita di dunia dan di akhirat. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Allah alam, ada tanya jawab atau tidak, Ustaz? Ada tanya jawab? Kalau yang bertanya saya persilahkan. Ustadz, mohon penjelasan. Ma'ruf, kalau Lebaran disebut adalah hari kemenangan, bahkan kemenangan besar. Kalau di Al-Quran itu kemenangan besar, Fawzul Kabir, Fawzul Azim itu secara tekstual itu adalah surga. Sementara ada beberapa hadis yang menerangkan bahwasanya banyak yang puasanya tidak terima, bahkan sholat malam juga. Dan juga hadis yang menerangkan bahwa celakalah orang yang di bulan Ramadan dosanya tidak diampuni. Sementara menyangkut dengan hari kemenangan ini, siapa yang bisa menjamin bahwa dirinya tuh bahwa ibadah itulah diterima atau dosanya diampunin? Ini mohon penjelasan, Ustaz. Seorang di antara khauf dan raja, ya, tatkala dia selesai melaksanakan ibadah, dan rahmat Allah sangatlah luas, ya. Makanya dikatakan tadi dalam hadis dikatakan Rasulullah SAW bersabda, "Walillahi utaqa'u minan niran wa dzalika kullal lailah." Di setiap malam di bulan Ramadan Allah membebaskan hamba-hambanya dari neraka jahanam, dan itu berlaku setiap malam. Artinya apa? Insya Allah dalam 30 hari masa enggak ada satu kecantol satu malam. Ya. Pintu rahmat dibuka seluas-luasnya. Ya, kita memang tidak pede dengan apa yang kita lakukan, namun kita juga tidak suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita antara khauf dan raja. Para salaf dahulu, mereka setelah Ramadan, mereka mohon agar Ramadan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun juga kita tidak suudzon, percuma kalau gitu kita puasa. Kata Nabi, "Rubba shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atash." Betapa banyak orang yang berpuasa tidak dia raih kecuali dahaga dan rasa lapar. Ini peringatan bagi kita. Oleh karena kita berusaha puasa dengan takwa. Puasa bukan cuma kita menahan lapar dan menahan dahaga, mata kita juga puasa, telinga kita juga puasa, lisan kita juga puasa. Setelah itu kita antara khauf dan raja, kita husnudzon dan juga kita berharap, kita khawatir tidak diterima, namun jika kita berhusnudzon semoga Allah menerima amalan kita. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang dan sangat sayang kepada hamba-hambanya, ya. Kita antara khauf dan raja juga, jangan terlalu pede juga. Oh, saya sudah puasa, masuk surga insyaallah, ya. Ya, tidak ada yang bisa jamin. Kita antara khauf dan raja. Demikianlah seorang mukmin antara khauf dan raja. Jangan sampai dia terlalu suudzon sehingga dia akhirnya malas untuk beribadah, ya. Jangan juga terlalu husnudzon sehingga terlalu pede sehingga dia jadi malas beribadah. Dua-duanya bahaya. Tapi antara khauf dan raja, antara khawatir dan berharap. Pertanyaan Ustadz, mohon nasihatnya. Saya dulu pernah melakukan dosa besar kepada Allah dan telah bertobat sesuai dengan ajaran sunnah Rasulullah SAW. Pertanyaannya, apakah tobat saya itu diterima Allah dan apakah saya akan diazab di yaumil hisab dengan dosa tersebut? Jazakallahu khairan. Ya ikhwan, para ulama sering menekankan, kalau masalah taubat, seorang harus berhusnudzon kepada Allah. Allah senang hamba-hambanya yang bertobat. Kalau orang yang bertanya, Ustadz, tobat saya diterima? Kita bilang diterima. Kita bilang terima. Kau yang penting kau penuhi persyaratan taubat. Apa persyaratan taubat? Para ulama telah jelaskan. Yaitu dia tinggalkan dosa tersebut, dia menyesali dosanya dan dia bertekad untuk tidak mengulang. Ya sudah. Kalau terpenuhi dosa tersebut, maka kita berikan rahmat kepada dia. Jangan kita bilang, oh belum tentu diterima tobatmu. Nah, kalau begitu dia waduh, dia jadi gelisah tapi tetap aja kita bilang perbanyak amal soleh, perbanyak amal soleh. Semoga dosa-dosamu diterima. Karena Allah telah menjanjikan dosa sebesar apapun, kalau seorang bertobat Allah akan maafkan. Suatu saat ada seorang ustadz ini ustadz di Jakarta, cerita sama saya. Ustadz, saya pernah ceramah tentang masalah taubat. Datanglah ada orang yang saya kenal, datang kepada saya ngobrol berdua. Dia bilang, Ustadz, saya berdosa Ustadz. Apakah dosa saya tobat saya sudah bertobat, tobat saya diterima? Kata Ustadz, diterima. Kata dia, aduh tapi saya ragu Ustadz. Kamu sudah bertobat, sudah tinggalkan sudah semua. Ya. Apa saya dosa tobat saya diterima? Kata Ustadz tadi diterima. Dosamu sebesar apapun, kalau kamu bertobat diterima. Kata saya ragu Ustadz. Saya mau cerita dosa saya. Tidak usah, saya mau cerita Ustaz biar saya tenang. Ustaznya bilang, pokoknya kamu dosa apa, kamu bertobat diterima. Dia bilang, Ustaz,
Saya ini pernah berzina. Berzina pun diterima tobat. Saya bertobat, saya berzina sama istri teman saya. Ini Ustaz ini kenal sama istri itu. Oh, Allah terima tobatmu, saya tidak terima. Allah terima tobat, kalau saya tidak terima, mau dipukul sama Ustaz. Kurang ajar kamu berzina sama perempuan itu, kata dia, kenal ini Ustaz. Allah terima, saya tidak terima, katanya Mas. Ikhwan, dosa apapun kalau seorang bertobat sesuai dengan sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh para ulama, maka yakinlah Allah akan menerima taubat. Ingatlah hadis bagaimana tatkala Rasulullah SAW menceritakan tentang seorang hamba, kata Allah Subhanahu wa taala, "Adnaba abdi." Hambaku berdosa. Kemudian dia berkata, "Rabbi ghfirli." Ya Allah, ampunilah aku. Ini adalah hadis yang sangat memberi harapan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzam wa ya'khudhu bidzam." Hambaku tahu dia punya Tuhan yang mengampuni dosa dan menghukum karena dosa. Ghafartu lahu, aku ampuni dia. Tsumma makatha masyaallah. Setelah dia bertobat, dia meninggalkan dosa-dosa. Tidak lama kemudian dia kembali lagi melakukan dosa. Tatkala dia berdosa, dia mengatakan, "Rabbi ghfirli." Ya Allah, ampunilah aku. Allah mengatakan lagi, "Alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzam wa ya'khudhu bidzam." Hambaku tahu bahwasanya dia punya Tuhan yang mengampuni dosa dan menghukum karena dosa. Aku ampuni dia. Tsumma makatha masyaallah, kemudian dia baik-baik. Enggak lama kemudian terjerumus lagi dalam dosa. Dia tidak pernah bosan mengatakan, "Rabbi ghfirli." Ya Allah, ampuni aku. Allah bilang lagi, hambaku tahu dia punya Tuhan yang baik. Silakan dia lakukan apa yang dia kehendaki, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya selama hamba berdosa kemudian bertobat, berdosa dan bertobat, maka Allah senantiasa akan mengampuni. Namun ingat, yang dimaksud dengan bertobat di sini benar-benar memenuhi persyaratan tobat. Jadi apa tadi persyaratan tobat? Pertama, meninggalkan dosa tersebut. Yang kedua, menyesali. Yang ketiga, bertekad untuk tidak kembali. Kapan terkumpulkan tiga perkara dalam hati kita, yakinlah tobat kita diterima. Namun kalau kita bilang, ya nanti saya kembali lagi, gampang lah. Ini tidak diterima. Iya. Ya astagfirullah, ya Allah, astagfirullah, ya Allah. Tapi rencana bulan depan saya mau ke Singapura, mau kemana, mau maksiat lagi. Tidak akan diterima kalau begini. Tapi tatkala saat itu kita benar-benar menyesal, bertobat, menangis, bahkan sholat taubat, maka Allah pasti terima. Nanti kita mungkin bulan depan bermaksiat lagi, itu sudah dosa yang lain, yang ini sudah diterima. Taubat di sini, yang taubat dosa ini sudah diterima. Dan jangan kita pernah membuat orang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingatkan kepada siapapun, kalau orang bertanya tentang masalah taubat, berikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ingat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Buruj, "Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq." Sungguhnya orang-orang yang telah menyiksa kaum mukminin dengan membakar mereka. Ya, orang seperti ini kalau kita ketemu ada orang bakar kaum mukminin, kita bilang orang ini sudah neraka jahanam paling bawah, ya, dekat iblis atau di bawahnya lagi mungkin. Orang ini bakar kaum mukminin kemudian membunuh. Namun apa kata Hasan Al-Basri? Qatalu awliya Allah. Mereka ini telah membakar, membunuh wali-wali Allah, namun Allah masih tawarkan mereka untuk bertobat. Makanya Allah mengatakan, sungguhnya orang-orang yang membakar dan menyiksa kaum mukminin dan kaum mukminat, kemudian dia tidak bertobat, maka bagi dia azab yang pedih. Artinya apa? Kalau dia bertobat maka dia tidak diazab. Padahal dosanya begitu luar biasa. Oleh karena rahmat Allah sangat luas. Tadi kata Allah mengatakan, walau balagat dzunubu anaras sama. Meskipun dosamu sampai menjulang ke langit, tsumma astaghfartani, kemudian kau bertobat kepadaku, ghafartu laka wala ubali. Dan aku akan ampuni dan aku tidak peduli betapapun banyak dosa-dosamu. Maka jangan pernah kita menunda taubat, jangan pernah kita menunda istighfar. Di antara dosa adalah menunda istighfar. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, menunda taubat sendiri itu merupakan dosa tersendiri. Sebagaimana sebagian orang dia mau taubat, dia kasih jadwal. Insyaallah saya umur 60 tahun saya mau taubat. Belum sampai 60 tahun sudah mampus. Kapan mau taubat? Saya nanti kalau sudah hajian baru saya sudah taubat. Enggak haji-haji sampai mati, enggak haji-haji, enggak tobat-tobat. Iya. Ada orang seperti itu, dia mau bikin taubat, dia mau taubat dia kasih jadwal. Ya, belum sampai jadwalnya sudah mampus. Itu gimana kasihan. Oleh karenanya jangan pernah menunda taubat, beristighfar. Kita tidak tahu kapan nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita berharap kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ada lagi yang bertanya? Bagaimana dengan maksiat yang ditentukan oleh Allah harusnya dihukum di dunia, misalkan perbuatan maksiat yang seharusnya dihukum di dunia, misalkan membunuh, mencuri, berzina, itu kan seharusnya ada hukumannya gitu. Tapi dia bertobat tapi tidak ada sampai dia meninggal gitu. Bagaimana hukumnya di akhirat? Seorang yang melakukan dosa-dosa yang ada hukum hadnya seperti membunuh atau seperti berzina, ya, orang berzina,
Maka para ulama telah menjelaskan asalnya seorang tatkala berzina, dia tidak melaporkan kepada orang lain dan dia harus tutup aibnya tersebut. Allah telah menutup aibnya, maka jangan dia ceritakan kepada orang lain. Jangan dia ceritakan kepada orang lain. Ya, dia tutup erat-erat maksiatnya tersebut dan dia bertobat antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak harus dia kemudian melaporkan dirinya untuk dirajam atau untuk dicambuk. Oleh karena dalam hadis tatkala Ma'iz Al-Aslami radhiyallahu taala anhu melakukan zina, kemudian dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, Rasulullah, saya melakukan dosa, saya melakukan zina. Rasulullah SAW usir dia, kata Rasulullah SAW, abika junun, kau gila wahai Ma'iz, ngaku-ngaku berzina. Sampai Rasulullah SAW menyuruh sebagian sahabat mencium mulutnya, jangan-jangan dia minum khamar, kau ngaku apa? Berzina. Rasulullah SAW suruh dia pergi. Kemudian datang kedua kali, dia lapor lagi, Rasulullah SAW suruh dia pergi, sampai kalau tidak salah 4 kali. Tatkala pelaporan yang keempat, baru Nabi SAW menyuruh dia untuk ditegakkan hukum had. Tatkala dia dilempar di rajam Ma'iz, maka dia kesakitan, dia pun lari kabur. Dia kesakitan. Akhirnya ada sahabat yang ngelempar dengan tulang, kalau nggak salah dia meninggal dunia. Maka kemudian setelah itu ada yang mencela Ma'iz. Tatkala dia meninggal, Rasulullah SAW mengatakan, "Halla taraktumu?" Kenapa kalian tidak biarkan dia lari? Dia bertobat, maka Allah terima apa? Tobatnya. Ya. Tapi para sahabat akhirnya dia meninggal. Kemudian ada sahabat yang mengejek dia, ada yang lain mengejek dia, maka Rasulullah SAW mengatakan dia telah tobat dengan tobat yang cukup bagi, saya lupa apa, Ahlul Madinah atau apa ya. Artinya tobatnya sangat besar sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya seorang asalnya tatkala melakukan zina, maka dia tidak perlu melaporkan dirinya kecuali kalau dia khawatir terjerumus terus. Kalau dia tidak melaporkan diri, dia terjerumus lagi. Maka dia menyerahkan dirinya agar dia tidak berzina lagi. Tapi kalau dia bertobat, namanya orang khilaf, bertobat kepada Allah, ya, meskipun tidak ditegakkan hukum had, kalau tobatnya tobatan nasuha, maka insyaallah Allah akan terima tobatnya. Wallahu a'lam bishawab. Kira. Sekarang lagi ada seorang mantan perempuan, mantan musisi yang bertobat terus bercadar, Tat. Terus kenapa? Kecenderungan laki-laki ketika mendengar itu langsung mencari beritanya, siapa orangnya, ininya. Cantik enggak gitu ya? Nah, mungkin seperti itu gitu lah. Itu apakah berdosa? Terus kecenderungan orang juga sulit melupakan seorang yang bertobat dengan masa lalunya. Masa lalu pasti selalu terungkit. Itu bagaimana sebaiknya bersikap, karena kadang kejahatan masa lalu itu terungkap terus, padahal yang dilihat yang sekarang. Seorang seharusnya tatkala dia bertobat tidak perlu dia pamer-pamerkan ke orang. Artinya ya sudah dia kalaupun yang mengabarkan berita juga harusnya enggak perlu. Kalau orang ini sudah bertobat tidak perlu disebutkan ini musisi dari mana, dari band mana, ya orang pasti ingin tahu. Bisa di Google sudah kelihatan dia lagi berpose, lagi tidak tidak pakai, sudah masih terbuka auratnya, padahal dia sudah bertobat kepada Allah. Maka kita kita mengkhianati, tidak menjaga karamah wanita ini. Dia sudah bertobat, malah kita cari-cari foto-fotonya, pose-posenya yang sebelum bertobat. Maka seorang salah juga itu kemudian yang berita yang menyebarkan berita wanita tersebut dengan menyebutkan nama bandnya. Sebenarnya tidak perlu, bilang aja ada seorang musisi sudah bertobat. Ya, tidak perlu disebutkan apa? Apalagi wanita seperti ini sudah pakai cadar masalahnya. Kalau laki-laki masih mending, laki-laki dari band ini enggak jadi masalah. Ya, tapi kalau perempuan nanti orang akan mengecek dia dulu bagaimana, akhirnya terlihat lagi auratnya yang sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia wanita ini pun tidak perlu melapor-laporkan dirinya. Saya dulu main band di sini. Akhirnya kenapa orang tadi akan mencari-cari berita tentang dia. Ya, mudah-mudahan Allah menerima tobatnya dan semoga Allah memberikan istiqomah kepada wanita tersebut. Karena orang kalau bertobat, hati-hati, segera dia cari lingkungan yang baru. Kenapa? Karena setan selalu mengingatkan dia tentang masa lalunya. Hati-hati. Setan akan mengingatkan dia dengan kelezatan maksiat yang pernah dia rasakan. Dan apalagi baru tobat sangat mudah untuk kembali kepada komunitas lamanya. Seorang kalau bertobat maka hendaknya dia tinggal komunitasnya, cari komunitas yang baru agar dia bisa kokoh dalam beribadah. Ya, oleh karenanya tentang kisah yang lelaki pembunuh 100 nyawa, ya, disuruh oleh orang alim untuk pergi ke negeri yang lain untuk beribadah kepada Allah di negeri yang lain. Kenapa? Kalau dia di negerinya, dia akan teringat dengan masa lalu yang bisa mengantarkan dia kembali bermaksiat sebagaimana kebiasaannya. Ya. Ini orang-orang yang baru bertobat atau bertobat, jauhi hal-hal yang bisa membuat kita nostalgia tentang masa-masa lalu kita. Orang yang main musik tidak mudah untuk bertobat dari apa? Musik tidak mudah. Saya sendiri mengalami tidak mudah untuk bertobat dari apa?
Musik. Saya sudah tinggalkan, tahu-tahu dalam mimpi setan datang, saya main musik. Sehingga kunci-kuncinya ingat lagi. Padahal udah lupa, nggak tahu ini mau bagaimana. Tahu-tahu dalam mimpi saya main lagu dan kunci-kuncinya goyang. Subhanallah, setan ya. Ini saya alami sendiri. Artinya saya katakan, begitu susahnya orang meninggalkan maksiat, setan selalu menggoda. Kalau tidak bisa digoda dia digoda di dalam mimpinya. Setan tidak pernah putus asa. Padahal lagu itu sudah saya lupa. Tahu dalam mimpi setan mainkan kunci-kuncinya ingat lagi. Pernah saya naik pesawat sama istri saya tegur. Naik pesawat, pas mau berangkat nyanyi lagu yang saya sukai dulu. Wah, ini nggak bisa gimana? Ya, teringat semua lagu-lagunya, kunci-kuncinya semua ya. Kalau Quran nggak ingat-ingat lupa. Tapi kalau musik begitu cereng ingat lalu semuanya dari awal sampai akhir. Akhirnya saya terus pas mendarat saya ngantuk. Lagunya diputar lagi. Oh, tahu-tahu tangan saya goyang begini. Beneran nih, nggak main-main. Saya goyang. Kata istri, goyang sendiri. Habis begitu sudah berhenti, dia putar lagu Butet. Kalau dari tadi Butet nggak apa-apa. Butet saya nggak suka lagu Butet. Ini lagu yang saya sukai. Baru sampai goyang-goyang. Saya lagi tidur, kamu nggak? Kaget saya. Ya, artinya begitu susahnya seorang taubat. Artinya kita terkadang lagu-lagu baru nggak pengaruh, tapi lagu-lagu lampau, lagu-lagu nostalgia ini repot. Ya, repot. Ingat macam-macam, ingat dulu sama siapa macam-macam. Iya kan? Ya, ini pengalaman bersama, bukan pengalaman pribadi. Ya. Oleh perhatian rahmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat dari Allah tatkala seorang menyelamatkan dia dari kemaksiatan yang pernah dia lakukan, maka segala pintu-pintu yang bisa membuat dia kembali dia jauhi. Dia jauhi karena setan berusaha untuk mengembalikan dia ke komunitas lamanya. Ya Allah alam bisawab. Ada yang bertanya? Sudah demikian saja. Kalau tidak ada, demikian saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan semoga kita ditutup aibnya di dunia dan di akhirat dan semoga kita dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.